Di awal tahun 2025, Indonesia kembali dihebohkan dengan terungkapnya 4 kasus korupsi besar yang melibatkan perusahaan milik negara alias BUMN dan beberapa pejabat tinggi pemerintah. Kasus-kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta betapa dalamnya praktik korupsi sudah mengakar dan mendarah daging di dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Kasus yang pertama adalah korupsi oplosan oleh PT Pertamina Patraniaga dan dugaan adanya manipulasi minyak mentah yang akhirnya terbongkar dan melibatkan 9 tersangka. Setelah diselidiki, ternyata mereka ini mengabaikan aturan untuk membeli minyak mentah dari dalam negeri dengan alasan kualitas. Terus akhirnya para pelaku ini sekongkol untuk bikin kebijakan mengimpor minyak dari luar negeri dengan harga yang lebih tinggi. Padahal minyak domestik kita sebenarnya masih memenuhi standar kilang. Selain itu, yang lebih ngeselinnya lagi ternyata ditemuin praktik pencampuran bensin subsidi Pertalite atau RON 90 dengan Pertamax RON 92. Buat dijual dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya negara diperkirakan merugi hingga 193,7 triliun. Abis itu yang kedua, ada kasus Bank BJB dan dugaan penyalahgunaan dana iklan yang melibatkan Bank BJB. Kalian sempat lihat kan berita beberapa hari yang lalu? Ada petugas KPK yang menggeledah rumah mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Pihak KPK bilang kalau penggeledahan itu adalah sebagai bagian dari penyelidikan. Kalau sekelas Ridwan Kamil ikut digeledah rumahnya, maaf nih, biasanya ini sih bakal jadi urusan yang panjang. Karena katanya sih kemungkinan ada keterlibatan pejabat tinggi lainnya di kasus Bank BJB ini. Terus kasus yang ketiga ada kasus PT Taspen dan dugaan korupsi dana pensiun para pegawai negeri. Coba bayangin deh, urusan hak manusia yang harusnya nggak boleh disentuh, ini malah mau dimakan juga. Kurang kacau apa coba bangsa kita ini? Jadi PT Taspen ini adalah perusahaan yang mengelola dana pensiun pegawai negeri. Setelah diselidiki, ternyata ada beberapa pejabat yang diduga terbukti turut terlibat dan terkait sama aliran dana yang mencurigakan. Kalian tahu nggak sih, penyalahgunaan dana pensiun ini sangat berbahaya. Karena beresiko merugikan para pensiunan yang bergantung cuma sama dana tersebut untuk kehidupan mereka sehari-hari. Yang saya khawatirin nih ya, bukan para pejabat dengan gaji mentereng dan fasilitas mewahnya, tapi para pegawai negeri yang kerjanya benar-benar jujur dan totalitas. Udah gaji nggak seberapa, ternyata hak pensiun mereka juga kena embat sama koruptor. Apa nggak kasihan tuh? Nih ya, terus ada lagi yang keempat. Kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan dugaan kredit bermasalah penyalahgunaan kewenangan di dalam pembiayaan ekspor Indonesia. Institusi ini seharusnya membantu para pelaku usaha dalam perdagangan ekspor. Tapi belakangan ditemukan adanya praktik penyaluran kredit yang bermasalah, di mana sejumlah perusahaan fiktif atau yang memiliki rekam jejak buruk tetap mendapatkan pembiayaan besar tanpa jaminan yang memadai. Akibatnya sekarang negara mengalami kerugian besar karena dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung ekspor justru mengalir ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Aduh ampun deh ya, kagak ada habisnya kasus korupsi di Indonesia ini. Pantes aja netizen kemarin sampai bikin liga korupsi di Indonesia. Emang udah rusak banget sistem pemerintahan kita.
korupsinya nggak tanggung-tanggung. Dan yang kurang aja lagi nih, Kejagung sempat periksa handphone salah satu tersangka korupsi Pertamina. Dan di handphonenya itu ditemukan ada grup WhatsApp yang nama grupnya itu bikin miris. Nama grupnya adalah Orang-Orang Senang. Wah, bener-bener emang udah biadab sih mereka ini. Oke, jadi gini, berdasarkan analisis kita dari keempat kasus tadi, ini menegaskan bahwa korupsi emang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Ibarat penyakit kronis yang belum ketemu obatnya, meskipun kita tahu KPK dan Kejagung masih terus berupaya membongkar dan menindak para pelakunya, tapi kenyataannya bahwa praktik ini masih terus terjadi dan menunjukkan bahwa sistem pengawasan masih lemah dan celah hukum masih bisa dimanfaatkan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Kasus Pertamina itu memperlihatkan bagaimana kebijakan dapat dimanipulasi dengan keuntungan segelintir orang, meskipun dampaknya merugikan negara dan rakyat, tapi mereka nggak mau mikirin itu. Sementara itu, dugaan korupsi di Bank BJB dan PT Taspen menunjukkan bahwa sektor keuangan juga rawan penyalahgunaan. Penyalahgunaan dana iklan dan dana pensiun membuktikan bahwa pejabat yang seharusnya bertanggung jawab justru merampas hak orang lain. Kayaknya masih nggak ngerasa puas dengan hak yang diterima sendiri. Terus kasus LPI menyoroti bagaimana dana publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekspor justru disalahgunakan lagi dan lagi. Praktik pemberian kredit tanpa pengawasan ketat ini bukan cuma merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya bisa lebih optimal. Pantesan banyak banget pelaku UMKM yang masih teriak karena nggak dapat pembiayaan dan modal dari pemerintah. Uang kelakuan oknum pejabatnya aja kayak begitu. Nah, menurutku untuk mengatasi masalah ini emang perlu ada reformasi besar-besaran dalam pengawasan dan transparansi dari penggunaan setiap anggaran yang dipakai sama pemerintah. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat sistem pengawasan supaya celah untuk korupsi semakin sempit. Nah, yang paling utama dan harus dijalankan adalah hukuman bagi para koruptor yang benar-benar bisa bikin mereka jera. Salah satunya adalah lewat undang-undang perampasan aset. Biar mereka nggak bisa lagi merasakan kekayaan dari uang haram. Kalau perlu sekalian dimiskinin tuh satu keluarga. Kan banyak kejadian tuh istri-istri pejabat yang doyan belanja barang-barang branded. Terus anak-anaknya yang demen beli motor atau mobil mewah buat dipamerin ke sosmednya. Mereka nggak sadar aja kalau ternyata duit bapaknya itu uang haram. Makanya sekali lagi, saya nggak pernah bosan ingatkan, mumpung ramalan Pak Prabowo belum kejadian, yang bilang kalau Indonesia bakal bubar tahun 2030. Kita itu mesti melek sama situasi bangsa saat ini, kita harus melek sama kebijakan pemerintahan, jangan mau terus-terusan dianggap bodoh sama pemerintah. Karena buat mereka semakin rakyat yang nggak peduli sama politik, maka semakin enak mereka buat korupsi. Baik, di sini kita sudah melihat cuplikan video terkait tentang terungkapnya kasus korupsi besar yang melibatkan perusahaan milik negara. Maka dari itu saya sangat tertarik melihat pendapat-pendapat dari teman-teman kita terkait video tersebut. Berbagai persoalan korupsi yang terjadi memang sengaja dibiarkan agar sesuai ramalan Indonesia akan tenggelamnya di tahun 2030. Ini akibat pilihan presiden berdasarkan pesona, bansos, dan omon-omon lainnya. Sebenarnya presiden yang ada hanya melindungi presiden sebelumnya meskipun ada kasus hukum. Kalau ini saya menyoroti cara mbaknya menyampaikan kalimat per kalimat itu sangat mantap, sangat mudah untuk dicerna orang awam. Sukses terus buat mbaknya. Saya merasa
Saya merasa sekitar 90% para pejabat di negeri ini di institusi manapun tidak bisa mengelola negara lebih baik lagi demi kemakmuran rakyat. Mereka hanya fokus berpikir untuk bagaimana caranya agar kemakmuran rumah tangganya semakin melesat. Makanya kita tidak heran banyak para calon pejabat membayar mahal untuk menduduki posisi tertentu. Sudah banyak kelaparan yang miskin masyarakat mau dikemanakan. Bukan lemah pengawasan, tapi pembiaran di masa Jokowi untuk kepentingan rezim baru. Itu yang korupsi dan makan duit rakyat, kirim saja ke kolam buaya biar cepat ketemu Tuhan. Negara dengan pemerintahan yang korup sengaja membiarkan persoalan korupsi ini terjadi. Pemberantasan korupsi di Antartika bukan pemberantasan korupsi antar kita. Pemberantasan korupsi khusus di seberang jalan tidak berlaku bagi yang di jalur khusus dan satu tujuan. Cocok rampas saja aset koruptor. Iya benar, semakin ramai rakyat tak mau ambil pusing soal politik, semakin rakus ahli-ahli politik terbabit korupsi. Memang itulah yang dimaukan ahli-ahli politik negeri ini. Tidak akan ada pemberantasan korupsi. Rakyat cuma disampaikan bahwa korupsi yang sudah dilakukan baru sebesar ini. Rakyat masih harus serahkan seluruh hartanya dengan UU baru tentang penyitaan kendaraan. Kalau 2 tahun tidak bayar pajak kendaraan disita. Karena dalangnya orang dekatnya, Indonesia gelap, kabur aja dulu dan Liga Korupsi Indonesia karena keren banget semua gara-gara Jokowi dan keluarga yang merusak Indonesia. Mengumpulkan daftar mantan dari tahun 2023 sampai 2024 karena dosa menganti harian baik masih mau maju hukuman bagi merugikan untuk informasi. Ya enggak lah, wong menterinya titipan majikan. Haha, ada yang haus uang, ada yang haus makan, ada yang haus cewek, ada yang haus kekuasaan, ada yang haus migas, ada yang haus tipu daya, ada pula yang haus gelar. Sejak tahun 2014, masyarakat negeri ini haus segalanya. Kalau masyarakat mau demo, jangan dihalangi masyarakat terjun berhadapan dengan yang bersangkutan. Demi Indonesia emas, sudah korbankan para koruptor, hukum mati semua para koruptor. Jangan takut Presiden, aku akan kerahkan jin museum yang membantumu presidenku. Sama aja pelihara tuyul. Yakin gak akan merestful lah wong presiden bonekanya Mulyono. Presiden kita hanya omon-omon saja. Hopefully ngapain kalau itu dilakukan juragan ikan buntal ini makan habis sudah semua kabinetnya karena banyak menterinya adalah koruptor yang tidak tersentuh karena ada invisible hand dengan transaksi deal politik. Selain banyak menteri memang tak ada kapabilitas dan integritas. Jabatan diperoleh hanya karena balas budi. Sudah membentuk pemenangan dalam pilpres dan dalam rangka membangun koalisi permanen selamanya.
sangat bisa dengan leluasa mengeruk kekayaan negeri sampai habis tak tersisa berikutnya rakyatnya. Bubarkan DPR, tidak berpihak buat rakyat. Koruptor tebang pilihan BUMN, tidak diusut sampai tuntas. Pagar laut jangan tidak dituntaskan. Minyak goreng berlalu di bawah angin. Beras berkutu di bulog rakyat, kurangnya beras. Rekam jejak Ridwan Kamil, dijamin Pak Presiden, namun terjebak di korupsi. Danantara diduduki keluarga, kemana rakyat UU TNI diloloskan. PS tidak berani ke Mulyono, Fufufafa dan kroni-kroninya, makanya Budiari, Tuhir, AH, Bahlul dan siapapun tidak akan berani diproses PS. Rakyat biar tahu itulah mutu pemimpin yang dihasilkan dari iming-iming bansos dan sembako 58%, nikmati aja. Gak usah banyak bacot, salahnya rakyat mau milih Mulyono. Otak maling semua, ngakali rakyat, rekam jejak, gak bohong rakyat menolak lupa. Nah, itu tadi komentar-komentar dari teman-teman kita terkait video yang sudah kita tonton tersebut. Maka dari itu saya mohon dukungan teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk membahas tentang kasus-kasus terbaru. Sekian dan terima kasih.